Hari ini gue bakal nemenin kalian di podcast kelompok Cikiwir. Kita bakal bahas tentang Korean Wave yang lagi trending di dunia nih. Tentu aja, gue gak sendirian dong, ada teman-teman yang lain juga. Yang pertama ada Diska. Halo guys. Yang kedua ada Restu. Halo. Ada Raihan. Halo. Ada Ridwan. Halo. Ada Rizka. Halo. Ada Marsha. Halo. Dan yang terakhir ada Rido. Halo. Marsha, kamu tahu gak lagu Blackpink yang dudu-dudu itu loh? Tahu, yang Hit You With That True True True. Tahu dong, Blackpink sekarang terkenal banget ya. Kayaknya hampir seluruh dunia tahu Blackpink deh. Terus ditambah adanya TikTok bikin lagu-lagu K-pop kayak makin populer. Gila ya, semua orang sekarang demam K-pop. Gue mau nanya deh, emang gimana sih awalnya Korean Wave itu sampai bisa booming sampai sekarang ini? Nah, sini aku jelasin. Jadi gini, Ridwan, pertengahan 2000-an hingga awal 2010-an, Korean Wave makin merebak berkat popularitas boy group dan girl group Korea yang biasa disebut dengan K-pop idol. Banyak banget idol yang mendukung fenomena ini tahu. Terus juga di situs Departemen Luar Negeri Korea disebut juga kok fenomena ini muncul pada pertengahan 1990-an. Ini bukan sih yang kayak Big Bang, Girls' Generation, Wonder Girls, terus sama Super Junior, betul gak sih? Iya bener banget Van. Terus tahun 90-an Korea ngadain hubungan diplomatik gitu sama Tiongkok. Jadinya kayak drama K-pop itu terkenal banget di Tiongkok. Terus ketenaran para penyanyi K-pop diraih berkat kualitas vokal mereka yang juga bagus ya kan, penampilannya yang memukau dan juga koreografinya yang disiplin dan menarik, betul gak sih? Betul, itu keren banget sih karena ya itu bikin nambah nilai tersendiri dalam video albumnya. Nah cuman itu, sekarang Korean Wave udah nyebar kemana-mana. Udah hampir ke seluruh dunia, dari mulai Asia Tenggara, Eropa, sampai Amerika Serikat dan Selatan. Gak heran sih industri K-pop bisa sesukses sekarang. Stage presence-nya aja keren banget. Apalagi kan mereka nyanyi sambil dance ya. Iya, karena kan dance sampai nyanyi itu kan udah gampang ya, itu susah banget. Tahu gak sih hari Jumat sampai Minggu itu ada NCT. Kalau nggak salah unitnya yang dari Cina namanya Wifi. Kalau nggak salah mereka diundang buat perform di Indonesia Awards loh. Iya, aku nonton, keren banget, mana ganteng lagi. By the way, gue kepo dah. Kenapa sih Koreanya bisa nyebar sampai ke Indonesia kayak gini? Ini sih mostly dari sosmed sih, kayak di Twitter. Banyak banget orang-orang yang diskusi di Twitter tentang K-drama, opa-opa, oni-oni, contohnya drama Big Mouth. Kemarin tuh setiap episode update pasti trending di Twitter. Terus juga kayak kalau misalnya K-pop lagi idol K-pop kayak opa-opa Korea gitu update di apa namanya? Di Instagram pasti selalu trending. Iya betul, bahkan mereka sampai perang tagar juga karena ya mereka nggak mau tersaingi karena lagunya atau albumnya idol mereka itu kalah dari para saingannya. Gara-gara itu loh banyak orang yang ke Korean gak sih? Kayak bajunya style Korea, ngomongnya tuh kayak pakai annyeonghaseyo. Sekarang juga banyak banget tuh jajan-jajanan Korea di mana-mana. Semua jadi Korean semua. Bener tuh, perempuan muslim aja bajunya sekarang pada minim-minim. Kayak atasan terus bajunya sama rok doang gitu. Sampai-sampai ngikutin semua gaya hidup idol orang Korea. Padahal kan bukan budaya kita. Ya itu sih preferensi masing-masing ya, karena kan orang-orang kan butuh namanya preferensi. Tapi di satu sisi mereka itu ya karena efek dari kebebasan itu yang mengakibatkan itu terjadi. Iya nih, cintai produk lokal lah. Produk lokal kita kan juga banyak. Ada contohnya kayak produk Ramayana, Matahari. Terus juga ada tuh brand baru di Indonesia yang namanya Erigo. Nah, itu brandnya bisa sampai ke luar negeri loh. Keren kan negara kita? This one Indonesia.
Keren sih, tapi masih tetap kalah sama kualitas Korea. Iya, karena dari segi manapun Korea masih menang, terutama dari ekonomi, sosial budaya, teknologinya mereka lebih maju daripada kita, terutama dalam bidang hiburannya. Udah, kenapa jadi pada berantem? Rehan Restu, lo berdua tuh harusnya bisa menghargai kesukaan orang lain, jangan terlalu begitu juga. Nah, Rizka Ridho lo juga harusnya bisa menyaring budaya Korea mana yang baik dan buruk, bagus buat Indonesia dan yang nggak bagus buat Indonesia. Iya nih, malah pada berantem. Mending kita semua diskusi tentang solusi K-pop ini deh, ya kan? Bener juga sih, tapi gimana caranya biar Indonesia sama dengan Korea dengan strategi budaya-budaya Indonesia juga? Ya itu sih gimana ya? Ada beberapa hal yang menurut gue itu Indonesia dalam bidang ini itu nggak akan bisa setara ya, terutama daripada peminatnya. Tapi gimana cara nyebarinnya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pakai sosmed kan bisa. Contohnya kayak TikTok, Instagram, YouTube Short. Kan arus sosmed itu cepet banget. Ya bisa masyarakat saling bertukar informasi mengenai drama Korea untuk ditonton atau diskusi selanjutnya gimana. Tahu sendiri kan kayak Indonesia yang kayak misalnya dikit-dikit tuh mereka lebih nyukain sinetron yang alay-alay, yang kayak percintaan, yang ya menurut gue tuh ya yang masih rendah lah standar kualitasnya. Karena televisi juga kan pada nyari keuntungan dari itu, bukan dari yang lain. Kayak lah kita juga semuanya nggak aktif, ada juga yang pasif yang cuma nonton pas tren doang kan. Ya kan itu kan karena apa ya, efek dari mereka tuh kayak wah ini ganteng loh, wah ini cantik loh, wah jadi mereka tuh kayak apa sih namanya, ya tertarik gitu. Tapi dalam jangka yang menurut gue itu ya itu nggak wajar gitu, cuma ya memenuhin timeline yang dengan berita-berita yang gak benar dan yang lainnya. Tapi nih, dari semua statement yang lo kasih tadi, Dok, ada dampak buat dunia perfilman Indonesia nggak sih? Kayak apa sih dampaknya buat Indonesia saat ini? Ada, tapi dari segi perfilman bagus. Kayaknya kita kan sekarang kan lagi ada tayang di bioskop itu Miracle in Number 7. Itu kan adaptasinya dari adaptasi Korea ya. Itu bagus dari semuanya, dari pertukaran semuanya, dan itu tuh yang bisa namanya pertukaran informasi dan pertukaran teknologi gitu, supaya masyarakat atau orang-orang yang terlibat dalam hal itu bisa memanfaatkan celah itu untuk menjadi sesuatu untuk menuju kemajuan. Ya eksistensi mereka juga meledak sih, membuat film Indonesia tergeserkan kayak filmnya Skyfall, Encanto, sama yang terakhir Big Mouth. Walaupun sebenarnya perfilman Indonesia tuh bagus. Kayak misalkan ada Dilan, ada rumah hantu dan sebagainya lah. Bagus, mereka bagus dari itu, cuma pasar merekanya itu yang gak bagus, karena pasar masih menilai mereka itu ya sesuatu yang ya itu percuma gitu, karena masyarakat di Indonesia itu sendiri masih terpaku dengan satu genre, yaitu percintaan. Iya, tapi mau gimana? Kan emang perfilman mereka lebih bagus dari Indonesia. Hehehe. Terus aktornya lebih ganteng lagi. Mereka ini bisa jadi pembangkit semangat dari kelamnya dunia ini. Iya, tapi ganteng itu kan relatif ya. Ketika penilaian cewek dari satu ke satu cowok lain kan itu kan bisa beda ya. Misalnya perbandingan Masya ke bandingan siapa gitu kan, itu pasti beda dengan bandingan Diska ke
siapa gitu. Tapi kan yang penting ganteng. Ganteng doang nomor satu. Berat banget bahasanya, kayak Rido. Iya. Kasihan deh lo, Dok. Ya gue nggak berat-berat banget. Ya yang penting dosa gue ya masih setara lah. Berapa berat badannya sebutin dong. Ya masih wajar lah. Iya. Siap. Terus gimana dong strategi pemerintahan biar seenggaknya bisa bersaing dengan drakor Korea? Yang pertama ya pemerintah harus buat peraturan yang mengharuskan semua stakeholder terkait itu untuk belajar lah, untuk selalu belajar dan mereka tuh nggak terpaku dalam satu hal. Terus untuk masalah rating di televisi, mereka itu harus merubah dari rating analog ke rating digital yang mereka tuh bukan berdasarkan jumlah penonton tapi peminatnya gitu. Jumlah penonton kan itu bisa jadi sebuah false atau sebuah kesalahan yang dimana pertelevisian Indonesia itu udah pakai dari lama banget, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Bener banget sih, Dok. Harusnya tuh pemerintah Indonesia tuh bisa mencontoh Korea. Dengan cara itu setidaknya Indonesia bisa bersaing. Iya ya, mereka harusnya bisa meniru komoditas ekspor di industri perfilmannya Korea sih. Iya, bagus. Cuma ada hal-hal yang perlu disaling lagi untuk beberapa hal, terutama di Indonesia dengan masih kentalnya adat istiadat dan kemauannya itu. Oh iya. Terus gue lihat pendapat user Quora kalau Indonesia tuh harus bisa memberikan tontonan yang menandingi budaya Korea dengan film budaya Indonesia tentunya. Tapi kalau kata gue mah, pemerintah Indo nggak perlu khawatir sih. Soalnya gak semua orang terpesona sama budaya Korea. Buktinya kan banyak ditemukan anak-anak milenial yang generasi amber, yang suka lagu lama gitu. Ya itu sebenarnya kan selera masing-masing, tapi kan selera Indonesia kan masih betul dari awal yang tadi itu yang gua kata itu. Kenapa Indonesia itu masih terpaku dengan satu genre atau dengan satu dalam satu makna percintaan, dimana percintaan itu yang menjadikan di Indonesia laris banget, bahkan ya pasarnya itu udah melebihi apa gitu yang bisa menyebabkan yang menyebabkan produser-produser filman, televisian dan lain-lain itu mereka mikirnya wah gue mesti ngejar mereka nih peminat mereka daripada gue ngejar yang tayangan berkualitas. Karena apa? Kalau kata Pak Wisnu Utama dulu dia itu kan seorang CEO-nya dari NET ya. Mereka kita tahu NET itu di zaman pemimpinan beliau NET itu maju banget, Bagus banget. maju banget di dalam dari kayak tetangga masa gitu, terus ICA atau Indonesia Choice Awards 2100 and ya kelas internasional kayak gitu yang bisa menyebabkan itu. Tapi di suatu ketika Pak Tama itu menjebarkan kenapa tayangan net itu nggak masuk pasar, karena ya masyarakat Indonesia ibaratnya masih kata primitif dikarenakan mereka itu masih terpaku dengan satu hal, yaitu percintaan yang kita semua tahu lah, percintaan itu udah menjadi komoditas lah ibaratnya dalam dunia pertelevisian. Ya, itu sih yang menjadi sebab utama yang bisa mengakibatkan semua itu terjadi aja gitu. Oh gitu ya. Tunggu deh. Kita kayaknya udah deh bahasan soal Korean Wave kali ini. Tapi ini masih panjang ya. Tapi ini yang nggak akan berakhir dalam satu hal ini gitu. Mungkin lain kali. Ya pokoknya apapun itu hobinya, kita sebagai penikmat harus pintar-pintar menyaring mana yang baik
dan mana yang buruk untuk diri kita sendiri. Betul tuh. Sangat Karena betul. ya itu memang salah satu caranya supaya kita tuh nggak terlalu fanatik banget yang kita tahu di Twitter itu fanatiknya semua fandom itu udah keterlaluan, apalagi kita tahu yang paling dekat aja Piala Dunia kan bentar lagi mau dimulai, dimana nyanyiannya Piala Dunia atau official songnya Piala Dunia Qatar 2022 itu dinyanyikan oleh BTS, yang mana itu tuh bisa jadi itu menjadi kontroversial gitu nah di kalangan sepak bola karena tidak sesuai dengan spiritnya. Bener banget. Udah gitu aja guys gitu. Mungkin ada yang lain atau nggak ada ya. Pokoknya intinya kita akan pamit nih. Saya Fanti. Saya Marsha. Saya Rido. Saya Nuryanti. Saya Restu. Saya Rehan. Saya Ridwan. Saya Rizka. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Taehyung Jimin, Taehyung. Taehyung Jungkook, Taehyung. RM Taehyung, Taehyung. Suga Taehyung, Taehyung. Hyunjin, Taehyung. Taehyung V, Taehyung. Tan, Taehyung. Lukas Taehyung, Taehyung. Taehyung Tan, Taehyung. Taehyung Kun, Taehyung. 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 Taehyung.